Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video kami. Video ini sengaja kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan abiotik, program studi S1 Biologi Universitas Airlangga, Surabaya. Perkenalkan, saya Justiti Eka Rizky Perdana Putra, dan bersama rekan saya yang bernama Jian Syahlani Serina. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah lingkungan abiotik berupa fenomena lingkungan abiotik yang terjadi di sekitar kita. Adapun fenomena lingkungan abiotik yang kami ambil adalah fenomena terjadinya pelangi. Pada video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah mengenai definisi pelangi, kemudian yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya pelangi, kemudian yang ketiga adalah proses pembentukan pelangi, dan yang terakhir adalah kita akan coba mengulik macam-macam dari pelangi. Nah, berikut ini merupakan gambar pelangi yang kita abadikan sebagai fenomena abiotik yang kami ambil. Yang di sebelah kiri itu merupakan gambar yang kami ambil di sebelah Danau Unair, dan yang gambar di sebelah kanan itu merupakan pelangi yang kami ambil dari dormitori Putri Airlangga. Next. Berikutnya yaitu definisi pelangi. Pelangi adalah salah satu fenomena alam akibat pembiasan cahaya yang berasal dari percikan air hujan yang terkena cahaya matahari. Pembiasan tersebut kemudian membentuk suatu bujur cahaya dengan 7 warna dasar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang sering disebut juga Mejiku hibiniu. Next. Sedangkan definisi pelangi menurut ahli yaitu menurut Sir Isaac Newton, pelangi merupakan suatu spektrum yang dihasilkan dari pembelokan sinar yang masuk melalui prisma. Di dalamnya terdapat 7 warna dasar antara lain merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan menurut Lord Rayleigh, pelangi dan efek cahaya itu yang muncul di langit disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan dan terdistorsi oleh partikel-partikel uap air. Next. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses terbentuknya pelangi. Pada kali ini terdapat 3 tahapan bagaimana terjadinya proses pelangi. Tahap pertama yaitu adalah tahap refleksi, dilanjutkan dengan tahap dispersi, dan yang terakhir adalah tahap refraksi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap refleksi. Tahap refleksi itu merupakan tahapan pertama pada proses terbentuknya pelangi. Dalam proses ini, butiran air yang berada di udara memantulkan cahaya ketika terkena sinar matahari. Jadi, air-air yang ada di udara itu mirip seperti sebuah cermin. Hal itu sebenarnya menjawab mengapa terjadinya pelangi setelah turunnya hujan atau terjadi di wilayah air terjun. Ya, karena setelah hujan atau di wilayah air terjun, ada sisa-sisa air yang berada di udara. Nah, butiran dari air itu kemudian memantulkan cahaya atau yang disebut dengan refleksi. Tahap kedua daripada pembentukan pelangi adalah tahap dispersi, di mana setelah terjadi refleksi, maka terjadilah fenomena dispersi cahaya, di mana cahaya matahari yang terlihat berwarna putih tersebut mengalami penguraian. Nah, penguraian ini akan menjadi warna-warna daripada pelangi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian tahap terakhir terjadinya pelangi adalah refraksi. Ya, jadi proses ini tuh terjadi ketika cahaya dari matahari itu mampu
menembus butiran atau tetesan air dan kemudian memantul ke arah yang berbeda. Kemudian, setiap warna tersebut akan terpantul ke arah-arah yang berbeda tergantung pada gelombang cahaya. Proses inilah yang menjelaskan mengapa pelangi dapat berbentuk kipas atau busur seperti yang kita lihat pada umumnya. Nah, ini merupakan gambar skematis daripada proses terjadinya pelangi, di mana proses-proses ini tadi terdiri dari proses refleksi, dispersi, dan refraksi. Selanjutnya yaitu jadinya pelangi. Next. Faktor terjadinya pelangi yaitu posisi dari matahari itu harus tepat, yaitu posisi dari matahari itu wajib berada di bagian atas garis horizontal dan matahari itu tidak boleh terhalang oleh objek apapun. Dan yang kedua, posisi matahari itu harus lebih rendah. Matahari harus berada pada sudut 42 derajat supaya pelangi bisa tampak. Next. Posisi matahari harus berada di belakang kita karena pelangi muncul berlawanan dengan matahari. Kemudian pada saat yang sama, langit yang berlawanan itu harus mengandung butiran air. Selain itu, pelangi bisa terjadi karena adanya pembiasan sinar matahari pada butiran air di udara yang menghasilkan warna-warna yang bisa kita lihat. Waktu terbaik untuk menyaksikan pelangi adalah setelah hujan yang sangat deras atau badai selesai. Pasalnya, selama itu awan menghalangi cahaya matahari dan ketika hujan berhenti, tetesan-tetesan yang masih tersisa dan belum jatuh ke bumi itu menguap. Pada waktu yang sama, sinar matahari juga muncul di belakang kita ketika kita bisa menyaksikan bayangan dari kepala kita sendiri. Maka pelangi akan terlihat pada arah bayangan. Next. Adapun jenis-jenis pelangi yang kita temui di berbagai belahan di bumi ini, yang pertama adalah pelangi binar. Nah, pelangi binar ini adalah pelangi yang kita abadikan tadi di Danau Uner dan juga di dormitori, itu merupakan termasuk pelangi binar. Pelangi binar itu merupakan apa? Pelangi binar itu merupakan pelangi yang muncul ketika terjadi hujan rintik atau gerimis turun. Ya. Pelangi ini muncul karena adanya cahaya dari matahari yang menembus tetesan air hujan, bukan hasil dari pantulan tetesan air hujan. Yang kedua adalah pelangi kembar, di mana pelangi kembar ini merupakan hasil dari cahaya yang mengenai udara dan bentuk tetesan air yang berbeda. Peristiwa itu lantas membuat dua pelangi berbeda dihasilkan pada satu titik akhir. Kemudian yang ketiga adalah pelangi ganda. Pelangi ganda ini terjadi ketika cahaya dipantulkan dua kali oleh tetesan hujan, sehingga muncul pelangi primer dan pelangi sekunder secara samar. Pelangi primer lebih terang daripada pelangi sekunder. Spektrum warna dari pelangi sekunder ini justru kebalikan dari pelangi primer, di mana warna merah berada di paling bawah dan warna ungu berada di paling atas. Selanjutnya ada pelangi supernumerari. Pelangi jenis ini berbentuk seperti busur tipis yang berwarna pastel. Pelangi ini muncul di bawah lengkungan dalam pelangi. Nah, pelangi ini muncul akibat dari interaksi antara kompleks sinar cahaya yang ada di dalam massa udara dengan tetesan air berukuran sama. Nah, sinar pantul ini kemudian berinteraksi dengan cara interferensi konstruktif dan interferensi destruktif, yang artinya interferensi konstruktif ini membuat warnanya menjadi lebih terang. Next.
Selanjutnya ada pelangi sundogs. Pelangi sundogs ini muncul ketika musim dingin dan kondisi cuaca cerah. Pelangi ini muncul karena adanya kristal es yang berada di atmosfer. Pelangi sundogs ini umumnya memantulkan cahaya berwarna merah atau biasa juga putih di bagian terdalam dan warna ungu di bagian terluar. Jika kristal es di udara tebal, maka warna pelangi juga akan semakin terlihat jelas. Next. Selanjutnya ada pelangi air terjun. Nah, pelangi jenis ini tuh muncul di atas air terjun. Pelangi ini muncul ketika kabut atau percikan air dari air terjun itu berada di udara secara konsisten dan kemudian memantulkan cahaya matahari. Next. Terima kasih dari kelompok kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, guys.